Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahir Tamami Muhammad Randi Priyadi dengan NIO 521714 dari Prodi Aquakultur Angkatan 2023. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi fisiologi hewan air, yaitu sistem digesti dan ekskresi pada moluska. Sistem digesti pada moluska secara umum itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada foregut, meliputi rongga bukal, rahang, kelenjar ludah atau salivary, dan kerongkongan atau oesophagus. Yang kedua ada midgut, meliputi lambung, style sac, kelenjar pencernaan, dan gastrik caecum. Yang ketiga ada hindgut atau intestin, dan yang keempat ada rektum atau anus. Selanjutnya di sini ada kebiasaan makan pada phylum Mollusca, dibagi menjadi 7 kebiasaan makan. Yang pertama ada microphagous feeding on biofilm, yang kedua ada particle feeding, yang ketiga ada scraping hard surface, yang keempat ada omnivorous feeding, yang kelima ada herbivorous feeding, yang keenam ada fungal feeding, dan yang ketujuh ada carnivorous feeding. Kemudian gambar ini menunjukkan rongga mantel pada kelas Bivalvia di sisi sebelah kanan. Nah, rongga mantel di sini berfungsi untuk ruang utama tempat berlangsungnya proses fisiologis penting, seperti pernafasan, pencernaan, dan juga ekskresi. Pencernaan moluska ini dibagi menjadi dua bagian, dua sistem pencernaan. Yang pertama ada pencernaan ekstraseluler, yang kedua ada pencernaan intraseluler. Pada pencernaan ekstraseluler, di sini enzim memecah makanan di dalam gut sehingga memungkinkan penyerapan oleh gut epitelium dan sel-sel pencernaan di kelenjar pencernaan. Kemudian untuk pencernaan intraseluler, di sini partikel makanan dan metabolit dipinositosis oleh sel-sel pencernaan dalam kelenjar pencernaan dan dicerna di dalam sel-sel tersebut. Beberapa pencernaan intraseluler juga dapat terjadi di dalam usus belakang ataupun hindgut pada beberapa bivalvia. Pada kebanyakan moluska, makanan yang tertelan tercampur dalam lendir dari rongga mulut dan bercampur dengan air liur yang mungkin juga mengandung enzim, dan setidaknya pada beberapa jenis mendapatkan enzim dari kelenjar di kerongkongan. Kemudian makanan itu dengan cepat dipindahkan ke perut. Enzim yang diproduksi di style sac dilepaskan dari kristalin style dan enzim tambahan dapat diproduksi di kelenjar pencernaan. Partikel-partikel kecil dibawa ke dalam kelenjar pencernaan oleh silia, dan partikel-partikel yang lebih besar itu dipindahkan ke dalam usus. Nah, di sini disebutkan beberapa macam enzim pencernaan di perut bivalvia. Yang pertama itu ada esterase, yang kedua ada acid dan alkalin fosfatase, yang ketiga ada endopeptidase, dan yang terakhir ada karbohidrase. Di sini kita masuk ke sistem pencernaan pada kelas gastropoda. Untuk sistem pencernaan pada kelas gastropoda sendiri dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada otot-otot farin, yang ketiga ada esofagus, yang keempat ada krop, yang kelima ada stomach, yang keenam ada kelenjar pencernaan, yang ketujuh ada intestin, dan yang terakhir ada anus. Untuk gastropoda sendiri ini, beberapa kelompok gastropoda itu termasuk Umboninae, Cyanogastropoda, dan sebagainya, secara independen itu telah berevolusi menjadi pemakan suspensi ketenidial. Akan tetapi tidak ada pemilahan partikel yang ditangkap sebelumnya. Meskipun pada Umboninae dan Turritellida, tentakel panjang yang terdapat pada bagian lubang yang berfungsi untuk tempat masuknya air itu masih memungkinkan untuk membantu mencegah masuknya partikel-partikel yang besar yang dapat mengganggu proses dari pencernaan gastropoda itu sendiri. Nah, untuk pencernaan gastropoda itu dibagi menjadi dua, yaitu bersifat ekstraseluler dan juga bersifat intraseluler. Pada pencernaan yang bersifat ekstraseluler, itu terjadi utamanya di perut dan sebagian juga terjadi di usus. Sedangkan untuk pencernaan yang bersifat intraseluler, itu umumnya terjadi di kelenjar pencernaan, namun kadang-kadang juga terjadi di perut yang dilakukan oleh amobosites.
Kemudian tadi di awal disebutkan bahwa beberapa kebiasaan makan Phylomoluska itu terdapat carnivory feeding. Nah, moluska itu banyak yang memakan hewan, baik dengan cara mengikis ataupun menggigit jaringannya, menelannya secara utuh, atau dengan cara menghisap cairan tubuh. Beberapa moluska sendiri juga memakan hewan yang jauh lebih kecil dari ukuran tubuhnya. Kemudian, beberapa anggota moluska juga menggunakan racun untuk membius atau membunuh mangsanya. Racun tersebut disekresikan oleh kelenjar ludah ataupun salivary, kelenjar ludah aksesori, kelenjar racun yang dikembangkan dari kerongkongan, atau disekresikan oleh kelenjar hipobranchial. Kemudian kita masuk ke sistem pencernaan pada kelas Cephalopoda. Pada kelas Cephalopoda ini, sistem pencernaannya dibagi menjadi 9 bagian yang tidak jauh berbeda dengan sistem pencernaan pada kelas Gastropoda. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada farin, yang ketiga ada esofagus, yang keempat ada stomach, yang kelima ada crop, yang keenam ada caecum, yang ketujuh ada intestine, yang kedelapan ada rectum, dan yang terakhir ada anus. Untuk cephalopoda sendiri, dia memakan krustase hidup dan juga ikan-ikan yang berada pada daerah jelajahnya. Cephalopoda berenang untuk mengejar mangsanya dan menangkap mangsa dengan lengan ataupun tentakel yang dimilikinya. Beberapa spesies bentik seperti sepia yang terkubur di pasir ataupun gurita di dalam rumahnya kadang-kadang dapat menangkap mangsa tanpa dikejar. Kemudian cephalopoda sendiri itu mempunyai dua panjang kelenjar salivary. Yang pertama ada anterior salivary gland dan yang kedua ada posterior salivary gland. Masing-masing kelenjar salivary ini mempunyai fungsi yang berbeda. Untuk posterior salivary gland di sini berfungsi untuk menghasilkan enzim yang akan membantu dalam proses predigestion atau pencernaan awal makanan. Kemudian juga berfungsi untuk menghasilkan cairan saliva yang dihasilkan yang itu dapat mengandung enzim proteolitik ataupun enzim yang dapat memecah protein sehingga membantu untuk melarutkan jaringan mangsa. Untuk anterior salivary gland sendiri itu berfungsi untuk menghasilkan cairan saliva yang lebih bersifat pelumas untuk membantu proses menangkap dan mengunyah mangsa, dan terkadang juga membantu dalam pembentukan lendir yang dapat mempermudah pergerakan makanan melalui esofagus. Kemudian juga terdapat kelenjar tinta yang berdekatan dengan anus, di mana kelenjar tinta ini dapat mengeluarkan cairan seperti tinta, sehingga di sekitarnya itu dapat berubah menjadi warna hitam yang berfungsi untuk melarikan diri ataupun melindungi diri dari predator. Kemudian di sini ada pelepasan enzim dari sel sekretori pada moluska dan juga hewan lainnya. Yang pertama ada sekresi apokrin, yaitu bagian apikal sel yang terjepit akan pecah dan membebaskan butiran sekretori yang mengandung enzim. Kemudian yang kedua ada sekresi halokrin, yaitu seluruh sel sekretori akan hancur untuk melepaskan isinya. Isinya yaitu enzim. Dan yang ketiga ada sekresi merokrin. Di sini merupakan enzim yang akan dilepaskan dalam vesikula kecil dengan cara eksositosis melalui membran sel. Nah, di sini kita akan masuk ke sistem ekskresi pada moluska. Sistem ekskresi pada moluska itu mempunyai tiga peran utama. Yang pertama, membersihkan cairan tubuh dari sisa-sisa metabolisme yang akan menjadi racun jika dibiarkan menumpuk. Yang kedua, mempertahankan makromolekul dan air yang penting dalam tubuh. Dan yang terakhir, untuk mempertahankan tekanan osmotik. Untuk menjalankan peran-peran penting tersebut, sel-sel membentuk sistem ekskresi moluska. Sel-sel yang membentuk sistem ekskresi moluska menjalankan tiga fungsi dasar. Yang pertama, penyaringan urin primer dari hemokoel. Yang kedua, pengangkutan produk limbah dari hemolimfa ke dalam urin. Dan yang ketiga, reabsorpsi metabolit yang berguna dari urin. Untuk sistem ekskresi di sini dibagi menjadi dua jenis organ ekskresi secara umum, yaitu epitel dan juga mesodermal. Untuk epitel sendiri di sini merupakan
jaringan sel yang melapisi atau membentuk bagian dari organ ekskresi mereka, seperti nefridium ataupun organ ekskresi lainnya. Sedangkan untuk mesodermal sendiri adalah struktur tubular yang secara umum disebut sebagai ginjal ataupun nefridia. Di sini terdapat penjelasan mengenai struktur ekskresi mesodermal. Ada dua tipe utama dari struktur ekskresi mesodermal. Yang dikenal yang pertama protonepridia dan yang kedua metanepridia. Untuk protonepridia, di sini tubulus yang tidak memiliki hubungan langsung dengan lumen rongga kolon. Protonepridia ditemukan pada tahap larva Poronida, Annelida, dan Mollusca. Dan untuk metanepridia, itu ditemukan pada hewan seperti Mollusca, Annelida, dan Arthropoda yang memiliki ruang kolom dan vaskular. Mereka memiliki hubungan langsung dengan kolom melalui nepridiostom yang menarik cairan yang kemudian dikeluarkan melalui lubang ginjal. Urin primer itu dibentuk oleh penyaringan cairan vaskular ke dalam ruang kolom, dan urin sekunder dibentuk oleh pergerakan cairan kolom ke dalam metanefridium. Ini adalah jenis struktur ekskresi yang terlihat pada moluska dewasa. Kemudian di sini terdapat penjelasan mengenai ekskresi limbah nitrogen. Ekskresi limbah nitrogen itu umumnya terbagi menjadi tiga, yaitu ada ekskresi amonia atau amonoteli, ada urikoteli, dan juga ureoteli. Untuk amonoteli ataupun ekskresi amonia di sini merupakan yang paling sederhana dan bentuk ekskresi nitrogen yang khas spesifik, yang khas spesies akuatik. Amonia hasil metabolisme dari protein dan purin yang sangat larut dan berat molekulnya rendah dan mudah terdifusi, sehingga mudah diekskresikan melintasi epitel insang atau permukaan tubuh. Amonia beracun sehingga di dalam tubuh kadarnya dijaga tetap rendah. Eksisi amonia ini membutuhkan air dalam jumlah besar, sehingga tidak cocok untuk hewan darat. Namun dapat dikeluarkan dari tubuh sebagai gas, seperti pada beberapa seafood pulmone. Untuk uricoteli di sini merupakan ekskresi asam urat yang berasal dari purin yang tidak larut dan dengan demikian memiliki toksisitas rendah. Ini adalah zat yang ideal untuk ekskresi nitrogen untuk taksa terestrial karena memungkinkan konservasi air. Dan yang terakhir ada ureoteli. Di sini merupakan ekskresi yang terutama urea yang umum pada hewan darat, terutama pulmonates dan Caena gastropoda. Amonia diubah menjadi urea melalui siklus urea yang melibatkan input energi dan enzim. Urea kurang beracun daripada amonia, tetapi dapat larut. Di sini terdapat penjelasan mengenai pembentukan urin. Urin primer itu terbentuk pada moluska melalui penyaringan darah, hemolimfa, melalui saringan halus, dan dimodifikasi untuk membentuk urin sekunder sebelum dikeluarkan. Pembentukan urin primer adalah proses di mana cairan melewati pori-pori saringan membran, biasanya dibentuk oleh sel-sel podosit. Pada moluska, penyaringan biasanya terjadi melalui dinding jantung. Urin utama itu terkumpul di perikardium. Urin dari perikardium tersebut mengalir ke ginjal melalui saluran renoperikardial. Tujuannya untuk dimodifikasi dan akhirnya dibuang. Filtrasi sendiri itu terjadi ketika ukuran pori-pori cukup kecil untuk mencegah koloid dan zat-zat terlarut yang besar, misalnya protein, untuk melewatinya. Terlepas dari ukuran ataupun berat molekul tersebut, proses ini sebagian besar tidak selektif. Tadi disebutkan urin dari perikardium mengalir ke ginjal melalui saluran renoperikardial dengan tujuan untuk dimodifikasi. Nah, proses-proses modifikasi urin itu meliputi tiga proses. Yang pertama yaitu reabsorpsi, yang kedua ada sekresi, dan yang ketiga ada ekskresi. Reabsorpsi sendiri di sini merupakan pembuangan air dan nutrisi, yaitu glukosa dan asam amino dan zat terlarut lainnya, yaitu ada urea, klorin, dan ion natrium, dan lain sebagainya dari darah atau urin. Untuk sekresi sendiri di sini merupakan pembebasan produk limbah tertentu ke dalam urin, termasuk limbah nitrogen, yaitu amonia, urea, asam urat, dan beberapa asam organik yang menghasilkan urin hiperosmotik.
Dan yang terakhir, ekskresi yaitu pembuangan produk limbah dan bahan lain yang tidak diperlukan dari tubuh. Cephalopoda modifikasi. Nah, sistem ekskresi pada cephalopoda ini sangat berbeda dengan ekskresi moluska yang lain dan melibatkan beberapa organ dan jaringan yang berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. Kemudian ruang zoilomik, yaitu perikardium, ginjal, dan gonad, sangat meluas pada sebagian besar cephalopoda. Hemokoel digantikan oleh sistem darah tertutup pada koleoid, dan sistem portal ginjal telah hilang. Kemudian perubahan ini diperkirakan berkorelasi dengan tingkat metabolisme yang tinggi dan sirkulasi darah yang jauh lebih efisien melalui insang daripada yang terlihat pada moluska lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.